kartu nama. Besok cari. Sudah di rumah saya saja udah. Besok pagi kita ringkes berangkat semua ke Utaibiyah. Nyampe di sana lihat orang ada ngapalkan tafsir Jalalain, ada ngapalkan hadis, ada ngapalkan itu macam-macam. Setelah itu qasidah. Setelah qasidah lalu beliau bilang, ada yang bisa qasidah? Ada. Itu Ahmad Said Abdun dengan Idrus qasidah. Senang ya Abuya. Mulai itu terjalin hubungan dengan Abuya. Tapi saat itu kita tetap sekolah karena udah diterima di Jamiah. Dapat 7 bulan ikut ulangan, lulus semua. 3 orang. Beliau ini yang lulus, Said Muhammad bin Idrus Al-Haddad lulus, saya lulus. Setelah lihat ijazah itu, lalu 2 orang ini minta berhenti ke Abuya. Saya dah usah jami'an sudah. Tidak tahu ini katanya Abuya bilang itu Ihya sudah lebih dulu dari kamu. Dia bilang katanya istikharah pakai Quran. Ya apa itu istikharah pakai Quran itu? Mohon maaf ya, mau nostalgia saya. Karena kalau ketemu itu dalam hati ini banyak mau ngomong. Apa istikharahnya itu? Istikharah dulu waktu mau berhenti dari jamiah. Ceritanya banyak. Walhasil semuanya berhenti. Jadi 9 orang itu termasuk Ar-Ra'ilul Awal, pembuka pertama. Ditambah lagi Kiai Nasruddin dari mana itu? Senori. Satunya lagi Salahuddin ya, sama Ali Akbar. Itu pembuka pondok di Utaibiyah. Pada saat itu Abuya masih belum seperti akhir-akhir ini. Saya 3 bulan, maaf, tidak buang air besar, karena yang dimakan setiap hari rotinya orang yang sudah tidak dimakan, yang sudah dibuang itu kita ambil, kita masak, kita kasih gula, kita kasih garam sedikit, itu yang kita makan setiap hari. Lalu ada teman-teman mukimin akhirnya tahu kita ada di sana, kita dikirimin pronas itu makanan jamaah haji saat itu. Abuya masih belum ngasih uang saat itu. Ya itu dari Madinah itu yang bantu kita dikirimin soplukan. Untuk anak nasi itu apa namanya? Dandang. Ya pokoknya alat-alat dapur lah dikasih. Ya mereka itu urunan. Ya Hadibah Sultanah, ya Ahmad Baraja, Sayyid Agil Munawwar, Sayyid Alawi Al-Kaf yang sekarang jadi mufti Johor. Ada 7 orang itu yang peduli terhadap kita. Setiap bulan datang ke Mekah, kadang-kadang 10 hari sekali kita dikasih uang. Akhirnya rupanya Abuya mulai tidak boleh menerima uang dari orang. Abuya yang ngasih akhirnya. Mereka berhenti ngasih kita. Itu perjalanan kita dalam menuntut ilmu sampai ke Mekah. Dan kalau dikatakan alumninya Abuya itu Talabatul Haramain, itu memang betul. Makanya ma'had ini dinamakan Nurul Haramain, karena paling tidak setiap tahun 3 bulan kita di Madinah, dan kadang-kadang lebih dari 3 bulan kita belajar sana. Kita tinggalkan Mekah sama sekali. Ya belajarnya bukan belajar seperti di Jamiah itu. Kita belajar di bawahnya pohon kurma, di bawah langit, di kebunnya Syekh Abul Ula, di mana itu, di Nakhawalah ya, di Nakhawalah yang di sana banyak orang-orang Syiah. Nah, setelah beberapa tahun beliau ini diantar pulang. Lalu setelah 2 tahun saya juga diantar pulang. Dan sampai di Indonesia ya tidak seperti sekarang ini. Masih beliaunya ini saya ingat kemana-mana itu pakai itu sepeda ontel. Apa itu ya? Apa itu sepeda ontel?
Apa sepeda Gus? Suzuki. Ya, dot itu. Surabaya, Malang, Surabaya, Lamongan, Surabaya, enggak tahu kemana lagi. Terus begitu. Tak tanya, ya apa kamu kalau hujan? Ya kalau kebetulan bawa mantel ya enggak kena air. Kalau kebetulan enggak bawa mantel ya sudah basah kuyup. Mau bagaimana lagi? Itu bertahun-tahun saya lihat. Bertahun-tahun saya lihat. Baru tahun berapa ini? 87 Abuya datang ke Malang, subuh-subuh ngejak saya bersama supir bertigaan. Berhenti di musalla apa itu ya? Sabilillah itu ya. Di sini. Musalla Sabilillah, beliau tidur sampai ngorok. Setelah itu bangun, lalu duduk di sini. Ya bertigaan dengan supir itu, minum gahwa, minum syai. Setelah itu terus bilang ke saya, ambil batu Abdul Muiz, ambil batu. Kamu lempar tuh ke timur, sakuatnya kamu. Saya lempar ke timur, tidak tahu sampai di mana, lupa saya itu. Kok beberapa bulan lagi saya ditelepon Habib Hussein Al-Hamid, suruh datang ke sini, suruh nyaksikan kalau di sini sudah ada bangunan musalla. Untuk siapa itu, Bib? Untuk Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah. Itu ceritanya ini. Jadi Abu ini nyuruh saya melempar batu. Jadi kerjasama antara Nurul Haramain dengan Ma'had Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu sangat diperlukan itu dalam hal apa saja sudah. Dalam hal apa saja. Ya selama ini kerjasama kita itu hanya antar pengasuh dengan pengasuh. Nah, sekarang ini kita kembangkan, kita perluas kepada alumni, sama-sama alumni. Apa yang baik di sini kita bawa ke Bondowoso. Apa yang baik dari Bondowoso biar dibawa ke sini. Paling tidak dengan adanya kerjasama itu kita memperkokoh ukhuwah Islamiyah, sama-sama alumni Abuyah Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya masih ingat waktu di Mekah, subuh-subuh setelah wiritan berduaan dengan saya, bawa tas. Itu masih ada di fotonya itu. Setiap pagi beli samuli dengan halawah syamiyah, dipikul nih. Ya, pada saat itu kita tidak membayangkan, yang penting apa kewajiban kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari khidmah kepada guru, khidmah kepada pesantren, khidmah kepada ilmu, sampai khidmah kepada sesama santri. Beliau ini sampai marah-marah, jangan kamu terus yang nyuci talam, saya sudah bagi-bagi, sekarang ini bagiannya marah sama saya. Karena setiap ada Maulid Nabi yang bersihkan talamnya itu saya ikut. Bahkan anak-anak yang mau cuci baju itu tidak dicuci sendiri, saya dianggap mesin cuci sama teman-teman itu. Ini beliau juga marah, kamu jangan mau terus gitu, kamu kan mau belajar juga. Marah. Tapi ya memang harus seperti itulah yang kita lakukan. Maka sering kita dengarkan dari beliau bahwa barokah itu bukan karena ilmunya banyak, barokah itu karena khidmah yang ikhlas lillahi ta'ala. Khidmah kepada gurunya, khidmah kepada pondoknya, khidmah kepada ilmunya, khidmah kepada sesama. Kalau beliau ini jangan ditanya, walaupun bukan